Halo semua, kembali lagi di podcast malam kita. Ada si Aan, Dila, sama si Radit kali ini. Dan kita akan membahas relationship yang sangat berat di hatinya si Radit. Aduh, jangan gitu dong. Radit dulu nih, kita bicara Radit dulu. Lalu kalau mau ngomong atau apa silakan. Karena kita di sini adalah The Night Club ya. Kita The Night Club ini ingin berbagi pengalaman dan juga belajar pada kalian semua. Bisa bintang tamu dulu dong, Dila. Bisa duluan. Oh ya, di sini ada bintang tamu namanya. Ya jangan bintang tamu dong anjir. Siapa? Apa bintang? Gestar. Bukan, ya biasa aja ikut aja. Ya, ada si pacar gua, si Dila ya. Astaga. Apaan pacar lu? Nggak ada itu bukan pacar lu, pacar gue nggak mau tahu gitu. Podcastnya nyambung Udah jadi kenapa? Yuk ngekatnya panjang Emang yo, kita gitu, jangan emang gitu kita dong. karena kita butuh belayan cewek gitu. Iya. Aduh takut. Om jangan. Waduh. Relationship itu kadang berat banget ya, karena emang setiap relationship itu pasti ada nggak enaknya, pasti ada enaknya gitu kan. Dan kalau misalkan lu mau ngejalin hubungan juga, lu harus siap dengan konsekuensi, yaitu ya sakit hati gitu. Jadi nggak jauh beda. Karena kenapa? Karena lu harus menerima kenyataan yang dimiliki cewek atau cowok. Lu juga harus mengetahui sifat aslinya cewek atau cowok itu. Mungkin mereka pertamanya mereka manis, mereka apa, mereka baik, tapi itu mereka belum nunjukin sifat aslinya bagaimana gitu. Dan pas 2 bulan atau 3 bulan mereka pacaran, pasti ada sifat aslinya yang keluar gitu. Atau kayak gue tuh gue pernah pacaran sama seorang cewek. Dan pertamanya kita ngomongnya masih kayak iya kita gini gitu. Dia masih manis kayak gitu omongannya. Tapi setelah 2 minggu atau 3 minggu dia berubah. Berubah sifatnya, keluar sifat aslinya. Dia udah nggak kayak dulu lagi. Gue bilang kok kamu nggak kayak dulu lagi gitu. Terus kata dia, ya emang ini sifat asli aku. Kamu aja yang belum paham mengenai aku. Aku juga belum paham mengenai kamu itu bagaimana. Dan aku udah tahu jelas sifat asli kamu itu kayak gimana. Dan lu pas ngetahuin sifat aslinya dia kayak gitu, lu gimana? Ya gini, tiap hubungan pasti punya kayak gitu. Setiap hubungan pasti akan kebuka sifat aslinya mereka pastinya. Dan gue menanggapi hal itu ya emang udah biasa karena gue bukan bermaksud sombong atau gimana. Gue udah punya udah ngajarin cewek berapa banyak ya. Gue tahu sifat asli mereka tuh kayak gimana. Bukan semua cewek ya, tapi orang tertentu cewek tertentu aja yang punya sifat ini. Tidak semuanya. Kalau menurut gue, ya gue apa adanya aja sih, maksud gue. Tapi emang sih kalau pertama kenalan emang gue kadang juga ngerasa halo gitu-gitu, so anjing gitu ya. Pas udah kenal toksik gitu. Tapi ya jadi gue, tapi gue toksiknya emang di game ya, jadi beda kalau sama orang ya, orang tua apalagi sama pacar ya harusnya beda gitu kan. Kalau Bang Radit emang gimana Dit? Lu tuh cara kenalin, lu tuh cara kenalan sama cewek gimana? Lu nunjukin sifat asli lu, ya kan? Apa lu kayak ceweknya si An tadi? Jujur gue kayak ya manis di awal dulu sih. Emang semua cowok rata-rata kayak gitu. Gue juga kayak gitu.
Gua juga gitu. Bener banget. Gua pernah di Tapi posisi kalau lu cowok kayak gitu. itu kan Ya, makin dari lama, itu dari. ya cowok itu tuh nggak bisa lama-lama buat apa? Buat nutupin sifat aslinya tuh nggak bisa lama-lama gitu. Capek bro. Iya Lu tahu capek. kan laki gimana. Kalau misalkan cewek itu lu gimana Dil? Kalau kenal sama cowok Dil? Iya, kayak biasa. Kayak apa maksudnya kayak bayi gitu. Baik-baik gitu. Iya gimana ya? Kayak lembut, lemah lembut gitu. Kayak aku sama kamu bukan? Ah, si anak. Kan kita udah resmi. Gimana sih? Oh belum ya? Ya deh kan ya. Ya. Nah, begitu kalau di akhir kayak kalau udah jadian apa kalau udah PDKT cukup lama kayak keluar sifat asli kayak ya gimana ya keluar aja gitu begini nggak tahu kenapa gitu. Ya lama-lama topengnya kelepas sendiri lah. Iya nutupinnya susah gitu. Ya paling mentok emang sebulan 2 bulan emang. Terus keluar lah aslinya kayak gimana. Bener. Tapi kalau sama-sama bisa menerima ya fine aja sih. Nah iya benar. Cuman jarang. Tapi ada Kebanyakan tuh ini ilfil. Terkadang banyak yang ilfil kayak gitu. Terus ya paling sebulan 2 bulan ya putus. Karena emang nggak menerima, saling menerima gitu enggak. Gini bro, kalau menurut gua ilfil itu kalau menurut gua sendiri ilfil itu karena dianya nggak suka sama dia sendiri. Dianya nggak suka sama si itu orang gitu loh. Jadi ngerasa ilfil. Kalau dianya suka sama tuh orang pasti nggak pernah ngerasa ilfil kalau menurut gua. Kalau menurut gua. Soalnya gua belum pernah ilfil sama cewek yang gua suka. Cuman yang biasa aja itu gua ya maksudnya yang gimana ya? Yang maksudnya yang kayak temen lah, temen apa? Temen deket gitu. Tapi cewek. Gua ngerasa ilfil itu ada tuh. Kadang ilfil tuh ini apa? Mulai dari kayak ekspektasi tinggi gitu loh terhadap seseorang. Iya. Kadang ekspektasi kita terlalu tinggi, terus tiba-tiba dia kan ya balik lagi ke topik awal, emang sebulan 2 bulan topengnya kebuka, sifat aslinya kebuka, terus kita jadi ilfil, nggak masuk ke ekspektasi kita yang sebelumnya, terus kita ilfil dan nggak cocok, putus lah itu hubungan. Dan gue pernah kayak gini. Gue tuh kan waktu pacaran gue kan pernah yang namanya manis di awal, ya kan? Gue manis di awal, ya. Gue perhatian banget. Pas sudah sebulan 2 bulan gue pacaran, gue jadi cuek. Karena kenapa? Ya karena emang itu sifat asli gue. Sifat asli gue tuh terhadap cewek, terhadap lingkungan sekitar tuh cuek. Bener-bener cuek. Gue nggak memperpedulikan hal itu gitu. Enggak sama sekali. Karena kenapa? Karena ya menurut gue itu ya orang lain bisa, kenapa harus gue gitu? Orang lain bisa kok kayak gitu, kenapa harus gue doang? Iya, pintar. Menurut gue ya, Dan kalau gue kadang kalau kayak gitu tuh, kalau sama cewek yang gue sukain, gue nggak cuek. Tapi kalau kadang cewek yang suka sama gue tuh cuek parah. iya, kayak gitu. Tapi gini di gue tuh apa? Tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada apa, gue tiba-tiba cuek aja ke pacar gue. Karena kenapa? Karena rasanya tuh udah gak ada rasa lagi, karena dia waktu itu udah apa ya, gimana sih, dia udah membuat kesalahan yang bikin gua tuh malas melanjutin hubungan gitu. Ada satu masalah, ya ada satu masalah tuh yang bikin gua malas banget hubungan lagi sama dia. Ya udah gua gini aja,
gue cuek, biar dia yang mutusin gue, bukan gue yang mutusin dia. Gimana caranya dia mutusin gue, tetap bukan gue yang mutusin dia. Karena kenapa? Karena gini, kalau misalkan gue putusin ini cewek, nanti gue jadi bahan omongan pertama. Karena si cewek ini tuh dibilang anak famous lah, gue pacarin kan waktu itu, terus ya begini-beginilah, terus gue nunjukin sifat asli gue, dan dia membuat kesalahan yang fatal banget, dan itu gue gimana ya, dan itu membuat gue tumbuh rasa cuek Iya, dan males. gimana caranya gue itu cewek gue nih gimana caranya ya, cewek gue ini bakal putusin gue pakai cara apa ya, dengan cara apa. Gue waktu itu kan sering main BL alias biliar gitu kan, dan cewek gue tuh gak suka kalau gue main gitu lah. Ya udah gue ngajak teman-teman gue, yuk BL. Abis itu gue upload story di Instagram, story di WA juga, dan dia bener-bener marah, dan akhirnya dia minta putus. Ya udah gue tinggal gue bilang kayak gini, oh lu mau putus, ya udah nggak apa-apa. Gini loh, kalau misal emang dalam hubungan tidak mau dikekang, sebaiknya nggak usah ngekang gitu loh. Banyak yang kayak gitu tuh ini. Iya, lu kan nggak ngekang nih, tapi cewek lu ngekang. Jadi lu tuh ini kayak apa sih? Itu gue nggak pernah ngekang lu, kenapa sih lu ngekang gue gitu loh. Nah iya gitu. Gue tuh kayak gini loh. Gue memberi kebebasan kepada cewek gue, dan gue mengharapkan balasan gitu loh. Cewek gue ngebebasin gue gitu. Gue ngebebasin cewek gue. Lo mau pergi sama siapapun boleh. Lo mau pergi sama cowok pun boleh. Lo boleh pergi sama cowok, dan cowok itu cowok yang boncengin lo itu boleh dipeluk, itu juga boleh, nggak apa-apa gitu. Karena kenapa? Karena cowok tuh kalau lagi naik motor, pasti ngebut. Gue tahu banget pasti ngebut. Anak-anak kayak gitu tuh gue tahu pasti ngebut, dan juga ya gue bebasin. Ya udah kalau mau ini, ya udah terserah lo aja. Gue mah asalkan, aduh ini bahas 18 plus sih, tapi gimana ya? Ya asalkan lu jangan ciuman, jangan melakukan hal yang tidak senonoh gitu. Menurut Dila gimana nih? Kalau permasalahannya kayak gitu. Gimana? Aduh. Kalau menurut Dila nih, Dila kan cewek nih. Kalau ngekang gitu gimana? Kalau dikekang atau Dilanya yang ngekang gitu gimana? Ini misalkan ini fantasi. Gua sama Dila misalkan pacaran, ya kan? Ini misalkan nih, amin ya. Terus abis itu gue ngebebasin si Dila ini, bolehlah kemanapun boleh lah gitu. Mau pergi sama cowok boleh, mau pergi sama ini boleh gitu. Tapi pas gue pengen main sama teman-teman gue ke BL atau biliar gitu, Dila tiba-tiba ngekang gue, bener-bener ngekang. Kamu nggak boleh kayak gini, kamu nggak boleh pergi sama ini lagi. Dan itu kan artinya kan ngekang kan. Emang itu kan Dan itu membuat gue tuh langsung gak ada rasa lagi sama ini, gak ada rasa lagi sama tuh cewek. nih aku sih tipe cewek yang kayak ngebebasin, ya udah mau kemana aja terserah, tapi kan ingat aku gitu, maksudnya kayak ada waktu gitu misalkan buat ngabarin aku, buat ya seenggaknya ngabarin aja, ngilang seharian pun gak apa-apa asalkan ngabarin mau kemana biar kita juga nggak khawatir kan kalian juga punya kesibukan lain, nggak
kan hidup juga bukan tentang kan aku doang gitu. Kan ada temen, ada sahabat, ada mau ngapa-ngapain juga. Ngapain harus menekan? Ya bener. Iya. Dan ini sesuai dengan kenyataan gue. Yang waktu itu loh yang Iya, waktu itu iya, gua iya. dia ngilang kabar ya kan, nggak ngasih kabar sekalipun, dia ngilang sehari. Pas gua upload story WA nih, dia tiba-tiba bilang ke gua, kan gua gini, kan gua dia kan ngilang kabar ke gua. Dia ngilang kabar, nggak ada kabar sama sekali. Dan gua story WA gua di Discord dengan nama PT Pencari Cewek Suara Lucu bersama Radin, bersama Ya, Tinggal kita waktu itu. bikin PT itu. dan itu dia langsung balas story gua. Dia bilang, oh jadi lu nggak nganggep gua sebagai cewek gitu. Bro, gini loh bro, gua kasih tahu pada lu semua kayak gini. Semisalkan cewek lu kayak gitu, dia nggak ngilang dia ngilang gitulah, nggak ada kabar sama sekali. Dan lu upload story WA tiba-tiba dia bilang, maaf baru balas, aku habis dari latihan dance, aku capek banget. Terus tiba-tiba dia lihat story gua langsung bilang, oh jadi lu nggak nganggepin gue, ya udah terserah lu deh mau gimana. Di sini gimana ya? Padahal itu kan termasuknya siapa yang job. salah gitu? Yang hilang kabar siapa? Yang salah gua. Lagian itu kan cuma bercanda kan. Iya, itu kan cuma bercandaan sebenarnya. Mohon maaf gue emosi sumpah. Ya ampun. Emang dia nggak ngikut. PT Pencari Jodoh itu udah terkenal loh di Facebook. Dia tahu nggak soal itu? I don't know. Ya bener. Dan dia langsung kayak, oh lu gak nganggapin gua sebagai cewek gitu. Dan lu gua liat story lu pelukan sama cowok, lu dirangkul sama cowok, ya kan? Abis itu lu pacaran sama gua, ya dia pacaran sama gua, dan dia bilang ke gua dia selalu bahas tentang cowok lah, tentang inilah, men. Dikira gue ini bukan cowok gitu, gue ini pacar lo gitu, men. Gue ini pacar lo, bener-bener pacar yang udah nyatain cinta gue sama lo. Dan lo tiba-tiba bilang, ini dia bilangnya yang aku tadi ngechat sama cowok kan, dan ngechat cowoknya sama cowoknya tuh bilang apa? Bilang sayang. Wah anjing. Anak udah sama aku aja. Ayo, gas. Bener ya? Biar boleh nih. Broken heart. Biar boleh nggak? Broken heart dah. Gua stop di sini. Biar boleh nggak nih? Jangan. Gua stop di sini. Udahlah, lanjutin lah. Apaan sih kalian ini? Oke, ini siapa dulu nih? Tadi udah cerita belum? Ya, gue lagi cerita dikit aja. Soalnya ini cerita kita tuh sama di ceweknya. Cuman Iya, cewek ya. Iya. Satu cewek ya. Beda cewek. Masa satu cewek dipacarin sama 3 orang kan gimana gitu loh. Jadi kalau bisa dibilang apa ya? Pacaran juga kagak. Ya udah sih lah, aku aja yuk, gas. Jangan kayak ngomong ini kayak nanya jangan ngomong. Bercanda. Bercanda atuh. Iya, kan typo. Ya untuk cerita gua paling udah sampai sini. Dan gimana cerita Radin? Iya, cerita Atau cerita Dimas.
Gua duluan nih. Iya. Ya. Kita ngomong dulu ya. Indigo ini anjing sumpah. Sobat, gue setiap jam 12 nih pasti. Sama ini dari tadi suara kan putus-putus tau Lama gua depan ini audio samperin gua sono. Anjing. Oke, sabar. Oke, kita lanjut ceritanya, Bro Dimas. gue hampir ketiduran anjir, ngantuk banget benerin ceritaan, berasa didongengin. Kok gitu? Gak apa-apa. Emang gua tuh storytelling banget gitu. Itu orangnya tuh storytelling gitu. Ya udah yuk saya. Yuk, lanjut, apa? yuk. Kita ini pacar. Gak. Anjir itu nggak serem. An punya temen Apa sih? masih aja dibet. Ih, Gimana nih? Ya lu kan cerita ya lu gimana cerita sekarang? dulu. Pertamanya itu gua kenal dari 2018 kalau nggak 19. Cuman itu gua kenal banget kan. Nah terus 2020 bulan pokoknya pas corona dia tiba-tiba muncul. Akhirnya gue samperin kan di Discord. Lu kira Kita ngobrol gitu lah. Ngobrol tiba-tiba gue ada rasa nyaman di situ gitu kan. Ya udah, nah gue langsung ngomongin aja gitu karena emang dia juga lagi sendiri juga kan. Itu kita ngobrol udah pokoknya udah deket banget lah. Akhirnya gue ngomong gini, ternyata dia itu ada masalah, dia nggak bisa sayang sama semua orang gitu. Gue nggak ngerti itu emang belum iya kayak mati rasa gitu. Dia kayak mati rasa nggak, pokoknya sama cowok tuh nggak ada rasa sayang, sama pacarnya sendiri yang sebelumnya juga nggak ada, nggak tahu kenapa. Dan gue juga bingung itu kok bisa gitu. Tapi ya udah gue tetap teragus saya di situ. Jadilah nggak apa-apa, coba dulu gitu kan. Sampai sekarang nggak ada kepastian yang benar ini. Aduh, beratnya bro ya. Berat sih. Kalau emang kayak gitu emang berat sih. Sama dia cerita sama ceritaku tuh sama aku juga berarti sama nih orang dan itu Dia mati rasa. Iya dia mati rasa. Anjir. Wah, kalau Gue bingung sih. Ada mati rasa yang Sama cewek-cewek yang kata-kata mati rasa. Mati rasa itu sebenarnya nggak ada bro. Cuman dia aja yang nggak belum nemuin jodohnya gitu loh. Kalau menurut gua gitu. ya dia tuh Kalau- belum ingin emang perasaannya aja. Dil, lu kan cewek nih. Lu pernah nggak sih mati rasa? Nah, tapi cuma kayak beberapa ini sih kayak. Mati rasanya Ya gimana? beberapa saat aja. Iya kayak karena kalau ada yang mau berjuang bener ya buka hati lagi. Kok Jadi bisa? kayak Kalau aku mau serius, Sangat Dila nih. mau nggak? Tapi gini loh. Ada tuh gue pengen band sumpah gitu. Apa namanya? kenapa sih berantem mulu? Kan bisa Separah- tiga-tiganya. Apa? Mau tiga-tiganya? Gas. Oke, lanjut. Semati rasanya cewek nggak buka hati nih kan. Tapi kalau cowoknya cocok sama, maksudnya cowoknya tipenya dia bakal cowoknya cowoknya maksudnya masih bingung gitu loh, mau nembak dia atau enggak, tapi tetap ceweknya masih pas. Jadi menurut gua mati rasa itu ya yang nggak ada, cuma ceweknya aja gitu, cuman orangnya maksudnya.
Soalnya temen gue cowok juga ada yang mati rasa. Aku pribadi emang kalau ada pasangan mati rasa gitu, tapi kalau udah kayak bener-bener ada yang berjuangin mau berjuangin lagi gitu, ya apa salahnya sih buka aja gitu. Kalau aku pribadi gitu. Gitu. Kalau dia Mati emang rasa sih. bener-bener, iya kalau emang dia bener-bener kayak, iya bukan mati rasa sebenarnya. Mati rasa tuh gimana ya? Aku pernah ngomong gitu. Ya, mati rasa tuh gak ada sih kalau kata orang. Kayak kitanya aja belum siap buka hati, belum ada yang benar-benar emang pas di hati gitu. Iya, belum Menurut serak aku sih aja gitu. gitu ya. Belum serak. Tapi kalau misalkan aku pribadi kayak kalau ada misalkan satu cowok yang emang benar-benar berjuang buat kita gitu, ya pesannya sih. Iya. Jadi ya sampai sekarang gue sebenarnya belum bisa. Padahal itu kalau lo tahu itu cewek itu balas chat itu bisa sampai 2 hari bahkan seminggu. Kan lu udah cerita aja itu. Ya maksudnya gue cerita lagi di podcast ini maksudnya. Iya. Ih, aku tipe orang yang bisa nunda-nunda aja tahu sumpah. Kamu yang susah banget buat slow respon tuh susah banget tau. Nah itu orang tapi bisa-bisanya slow respon. Berarti dia Gak tahu sama kamu. itu sama semua orang deal, sama semua orang, mau pacarnya mau emaknya. Kenapa sih aneh banget? Gue juga tipe orang kayak gitu. Misalkan ada satu chat dari cewek gua, cewek nih yang lagi gua deketin sekarang, dia tiba-tiba ngomong lagi di mana, paling kayak gitu. Terus gua lagi main kan, lagi main Valorant waktu itu sama Radit sama juga Mas, dan dia tiba-tiba ngechat, dan gue tiba-tiba berhenti dari game cuma buat ngechat dia doang. Sama. Saking gua orang itu fast respon banget, ya udah gitu. Gua nggak bisa kayak nunda-nunda kayak gitu. Gua nggak bisa nunda-nunda. Oh dia lagi ngechat. Oh ya udah nanti palingan kalau gua udah mati baru gua chat. Enggak, gua diem dari game dulu baru gua chat. Abis itu udah selesai chat, ditanya sama Radit, lu di mana? Kok lu diem? Ya gua lagi balas chat. Tapi Iya. kalau Ya udah yuk ada di sini. Bisa apa? kalau gue ya bro, kalau misalkan ceweknya udah slow respon, gue ikutan slow respon juga bisa gitu. Gue sebenarnya ngikutin sih kalau gue. Ikutin permainan gitu. Nah, soalnya gue nggak ngerti lah. Bingung banget gue. Ya udah serah lu gitu kan. Dia slow respon, gue juga ikut slow respon. Iya sih, gue kayak Dimas. Gue balas sama temennya cepet. Tapi yang balas chat sama gua mau di fast respon anjir. Emang temen gue? Oke. Ya, dalam ya. Habis podcast kita langsung gak temenan lagi nih. Aduh. Lu Parah sih. gitu loh. Kalau dia Discord kan itu gua merah di jarang kalau dia Discord karena nggak ada notif. Pantas chat lama dibalas. Tapi kalau ya emang HP lagi jangan ngomong lagi Gua kalau HP walaupun gua silence gua tetap ngecek anjir. Walaupun gua nggak ada cewek, gua tetap ngecek gitu. Gue juga kayak gitu. Kayak Gue paling notifikasi sekolah. Obrolan gitu dari seseorang gitu. Chat aku juga dibalas. Kan ada WA. DM ya. Jangan mau sama buaya-buaya ini. DM ya, DM. DM betul. Nomor lah apalagi. Nomor siapa kucing aku? Mau.
Mau pemiliknya aja dong. Oh, abang aku. Oke. Enggak dong, enggak dong. Aduh. Kata lu milik. Iya, pemilik kan ada mama aku, ada papa aku, mau yang mana? Ada abang aku, Anaknya yang ada cewek adik. lah. Oh, adik aku nih yang cewek nih. Ya Mamamu juga jangan nggak apa-apa, dong. ntar gua telepon. Ya kasih nomor Terus mama aja. mama gini, kan lu nelpon mamanya Dila kan. Halo tante, ada Dilanya nggak? Aku pengen nelpon nih. Terus nanti nyokapnya bilang, lau sokap, lau sokap, Lalu sokap lau bos. sokap. Tiba-tiba nanya anak gua, lu siapa yang, lu sokapnya siapa? Lu sokapnya Dila, gitu kan. Aduh, Itu sih ya. mama aku orang Sunda, gak mungkin ngomong kayak gitu lah, anjir. Kan bisa aja, lau sokap. Belajar Itu dari namanya mana, anjir. namanya siapa? Manyaan. Kalau nyokap gue, halo. Ya udah, mana nomor mamanya? Bentar. Aku malas dengan keuuan ini, cepat selesai. 0812841. Udah guys, podcastnya sampai di sini dulu aja. Itu dikatain nomor nyokap gue. Enggak bakal gue cut. Tampol pala. Padahal itu nomor nyokap gue gitu. Dan gue juga itu loh. Maksudnya susah banget buat move on sama orang-orang cuek. Kenapa ya? Wah, Kayak lu sih rasanya rada aneh sih. Jadi mulai sekarang jadi cewek cuek aja deh. kayak ya pokoknya susah. Tapi cuek sama aku enggak? Ya. Speak terus Gua bro, udah- speak. Gue udah dikasih tahu sama temen gue, si Radit, si Abai juga kalau lu nonton deh suruh lepas aja gitu kan. Tapi Gue juga bilang kemarin, dia gak suka sama lu, udah diem. Iya, gue tahu. Udah aja. Gue udah bilang Tapi gitu yang kemarin di. gue tahu itu deal. Cuman dia tuh membuka hati. Jadi dia Apaan mau buka hati gitu gimana gimana gitu. anjir? Bukan buka hati. Tapi dia emang kalau gue pacarin dia mau. Bahkan kalau pun nikah dia mau. Tapi gue milihnya tepat kalau nikah kalau masalah sayang gimana anjir. Nah itu loh, beratnya tuh di situ. Lu bimbangnya tuh di situ kan. Gue mikir itu. Gue kalau mikir jauh. Gue mikir jauh sekalian gitu kan. Aku mau nikah sama kucing aja deh. Tuh kucingnya siapa tuh? Ini yang putih. Kemarin aku order. Mic-nya hancur an. Udah kayak gini nih, udah. Udah. Itu diapain ya? Itu ke ini enggak karena gini, mic gua tuh kan kondenser kan. Mic gua kondenser, kalau dekat sama HP itu langsung rusak micnya. Yaudah lah, tolong donasi lah, linknya di deskripsi. Ya Saweria lah, tolong lah. Saweria.co garis miring keren ya. Slash. Ya slash. Aku mau nikah sama kucing aku besok. Ini yang putih nih. Yang aku on cam kemarin. Jadi si Radit ini gimana nih ceritanya? Kalau cerita lu gimana Radit? Wah, cerita gue berawal dari masa gue SMP. Gila. Lu pacaran sama nih orang? Gua SMP apa sekarang? Iya, enggak dong. Sampai Apa lu pertama pacaran tuh SMP? Lu pacaran sama cewek tuh pertama kali kapan? Pas SMP? Gue SD gue SD sih. Buset. Anjing kita Gue SD udah jadi zaman now fuckboy. anjing kayak gitu bangsat. Jadi cerita gue berawal dari SMP nih. Gue kelas 9. Nah,
ceweknya itu masih kelas 7. Tahu sendiri kan, kalau masih bocil tuh kayak gimana pemikirannya. Iya, labil. Lu sampai sekarang labil nggak? Gue masih labil. Jujur gue masih labil karena gue masih ya hitungannya masih di bawah Masih umur secara lah. Iya enggak. Ya ekspektasi gue rada tinggi ke cewek, nggak tahu kenapa. Oh, ya. Terus ya dulu kan ini dia tuh termasuk cewek yang ya cakep lah gitu loh. Di kalangan anak-anak kelas 7 tuh cakep gitu kan. Makanya gue taksir kan. Gue deketin lah. Ya berjalannya waktu makin lama makin cuek gitu loh. Kayak itu sebelum pacaran ya. Itu sebelum pacaran tuh cuek banget. Dan setelah pacaran juga ya kayak flat aja gitu loh. Nggak ada apa-apa. Makanya gue tuh cuma kuat sebulan 2 bulan doang sama itu cewek itu. Ya kasusnya sama kayak si Dimas sih, hampir-hampir sama lah. Ya dianya cuek, gue juga ngikutin alurnya dia, ya dia cuek, gue juga cuek. Tapi gue tuh kayak ya gimana? Namanya juga kalau kayak idaman gitu loh, cakep gitu kan. Pastinya ya gue Lu berharap banget lah ya sama dia. ya kalau bisa lama kenapa enggak gitu loh. Apalagi kan ya Oh, lu udah pacaran sama nih orang. pacaran tuh cuma sebentar. Jadi PDKT-nya Tapi udah tuh yang pacaran. lama. Sebentar doang. Ya sebulan pun kurang kayaknya. Gue udah agak lupa karena agak lama. Gue aja gak nyampe sebulan. Cuma beberapa hari doang gitu. Gue mentok pacaran cuma 2 bulan. Itu pun paling lama. Gue tuh ciri orang yang bosenan. Masih labil. Iya, gue masih labil. Silabil. Gue tuh masih bosenan banget gitu loh. Dia apaan sih ini tuh hubungan flat banget udahlah gue cari yang lain lah. Tapi kenyataannya tuh susah gitu loh, nyari yang lain tuh aslinya susah. Enggak. Lu bosennya karena emang gak pernah ketemu. Apa gimana? Gue tuh bosen kalau chatan gitu loh. Tapi pada masa itu kan ya pastinya kan kalau gue call gitu dia kan pasti kan dia nggak mau dong. Iya dong, masih SMP kan masih takut gitu loh, takut ketahuan Lu atau gak pernah nongkrong sama dia? enggak pernah. Nongkrong cuma di sekolahan. Ketemu cuma di sekolahan. Iya itu, makanya dia soalnya nggak itu loh kayak anak rumahan gitu loh. Kayak mager mau keluar tuh mager gitu. Gue juga bingung. Gue dan dulu sih udah sering keluar. Iya, makanya sifatnya tuh sama banget. Konflik kita tuh sama sebenarnya. Satu cewek ini tuh hampir dua cewek ini tuh hampir sama gitu loh. 3 sama gua. Oh ya tiga cewek ini tuh sama semua. Terus? Ya itu yang bikin gue bosen ya kayak gitu. Makanya gue nggak kuat sampai lama. Terus ya gue akhirin aja hubungan ini. Tapi gue iya gini. Gue tuh kayak gue tuh nggak bisa gitu ngomong putus sama cewek. Nggak tau kenapa. Gue tuh kalau mau ngakhirin tuh tinggal pergi. Iya langsung pergi. Bener-bener pergi. Lari dari hubungan itulah ya. Ya mungkin karena pas gue SMP ya masih labil. Lu masih kecil banget. Iya masih kecil. Iya tapi kan zaman kelas 9 kan ya kayak kelihatannya kan kayak lebih dewasa daripada yang ada di kelas gitu kan. Kayak lebih bisa berpikir. Tapi enggak. Enggak berani. Dan yang enggak berani ngomong putus itu biasanya bro. Yang bosanan. Iya makanya sama hubungan itu. Iya gue itu gue. Gue juga pernah kayak gitu. Jadi
gue bosen sama itu orang dan dia masih ngejar-ngejar gue bingung ini mau gimana ini, akhirnya gue lari terus dari kenyataan itu. Iya, gue Mau juga lari. gitu. Karena emang nggak tahu caranya ngomong gitu, gue takut aja gitu. Iya, gue juga Takut kayak gua gitu, tuh takut. takutnya gimana ya? Takutnya nyakitin Pokoknya dia sih. takut. Nah, takut nyakitin Tapi dia gitu. kita lari itu malah makin menyakiti dia sebenarnya. Gitu. Sebenarnya. Iya, Iya. sebenarnya. Tapi bagi kita tuh malah itu yang terbaik. Padahal itu Nah. salah besar. Alasan. Iya. Kalau mau kayak gua tadi, membuat dia yang mutusin gua, bukan gua yang memutuskan dia. Tapi dia yang mutusin gua. Enggak, tapi kalau gue nih, gue kalau nunggu kayak gitu bisa lama. Soalnya dia juga slow respon, chat juga nggak dibales. Kadang chat bisa dibales ya paling ya. Gue semisal ngechat pagi, bales malam gitu loh. Kayak seharian tuh ngilang terus. Jadinya gue ya kalau emang kayak nungguin lo itu ya itu susah. Jujur lama, makanya gue langsung lari aja. Tapi gue pribadi ya bro, gue malah suka cewek yang cuek loh. Cewek yang cuek, iya. cacatan yang cuek, itu malah enak tuh karena nggak bosan. Kalau menurut gue kayak gitu. Gue bosen sih ya kayak gitu. Kalau gue malah suka sih yang cuek, makanya gue sampai sekarang ya sama itu orang nggak bisa susah lah. Iya, hitungannya lu masih kayak berharap gitu. Tapi ya udah, mungkin lagi ya belajar aja. Kalau lu sekarang gimana Didit? Lu masih bosan nggak mau hubungan lu kira-kira kalau misalkan lu ini gitu? Gue sih gini sih, gue kan udah bosen nih, gue lari. Tapi setelah beberapa waktu tuh, gue tuh pengen balik. Aneh. Lu berarti bosan saat ya? Iya, gue tuh bosen paling ya hampir seminggu 2 minggu gitu kan. Setelah itu gue tuh kayak kepikiran gitu loh, aduh gue salah nggak ya kayak ninggalin dia kayak gini gitu loh. Kayak gue mending balik aja apa ya, tapi gue tuh bimbang. Iya, nggak tahu caranya, bimbang banget tuh di situ. Apakah dia bakal nerima gue lagi gitu loh. Sedangkan gue udah nyakitin dia sedalam ini gitu sih. Gue juga ada cewek ya. Ini pas gue cerita pas kelas 3 SMP. Ini nggak apa-apa kan cerita gue? Iya, nggak apa-apa, santai. Jadi ini pasti nonton sih, soalnya masih catatan sama gue. Jadi itu orang ngejar-ngejar gue sampai naik ke kelas gue, dan gue nggak, ya pokoknya gue selalu menghindar gitu loh. Gue bingung sama gue sendiri, gimana cara ngomong sama dia kalau gue nggak suka sama dia gitu. Mungkin dengan cara dia atau apapun itu, gue kurang serap aja gitu pas dulu. Jadi gue ya udah lari aja gitu. Makanya gue lari aja gitu. Ini gue bingung banget itu, anjir gimana nih gitu. Itu pas masih bocah banget sih. Iya, gue dulu juga kayak gitu. Ada yang kayak gitu kan, ada cewek yang kayak gitu. Gue juga cuek gitu loh. Gue langsung balesnya tuh langsung cuek. Dia ngechat gue nggak sama sekali gue bales. Nah itu ya makanya itu jadi dia kan mundur sendiri kan. Jadi ya gue udah ya gue santai aja lah. Yang penting gue cuek gitu. Dan itu berhasil. Untung aja berhasil sih. Kalau emang itu cewek emang ngejar terus kan, waduh, kepikiran banget kita. Bikin beban di pikiran lah gitu. Menurut Aan gimana nih?
Ya kalau ada cewek yang semisal kayak gitu, ngejar-ngejar kayak gitu, gitu gimana respon lu? Ya kalau respon gue sih, kalau menurut gue ya, gue gak suka kayak gitu. Bener-bener gak suka, malah gue terus menghindar sama kayak Dimas. Gue juga menghindar, dan ya gue gak suka sama tipikal cewek yang kayak begitu, yang mengejar-ngejar gue. Tapi harus gue yang mengejar dia, bukan Nah dia yang iya mengejar. bener banget, gue juga kayak gitu. Gue lebih suka cewek yang gue sukain sendiri daripada cewek itu yang nyukain gue duluan. Itu gue nggak Mm-mm. banget. Walaupun cewek yang nyukain gue itu secantik apapun atau itu, ya gue nggak serak aja gitu. Iya, betul banget. Sama kayak gue juga gak suka sama orang-orang kayak begitu, gak suka cewek yang begitu. Dan gimana caranya gue yang deketin dia, bukan dia yang deketin gue. Iya, apalagi kalau cewek itu tuh kayak so asik gitu tuh, wah gue udah paling males. Yang bikin risih. Iya, iya itu bikin ilfil banget, so asik. Sedangkan kita tuh Asik. kayak apa sih ini? Gue tuh nggak suka sama lo gitu loh. Kayak Please lah, gue tuh iya, gak suka sama lu gini. Gini, gue tuh gak suka sama lu karena gimana? Karena lu itu bikin gue risih. Pertama, lu itu sering ngechat-ngechat gue, Pak. Lu, gue tanya sama lu sekarang, emang lu gak punya gitu, gak punya kesibukan lain gitu? Lu seakan-akan lu itu cuma nganggur hidup lu. Kan banyak teman-teman lu, ya kan? Banyak teman-teman lu ada. Kayak misalkan lu ngobrol lah sama ini, jangan sama gua terus gitu loh. Ntar yang ada, lu sama temen lu itu, lu sama temen lu nanti jadinya bakal jauhan. Gua nggak mau kayak gitu. Apa? Nanti yang salah gua lagi, yang salah gua lagi, yang permasalahan gua lagi gitu. Gua nggak suka sama orang-orang kayak gitu. Dia mengedepankan gua sebagai apa ya, sebagai patokan gitu, maksudnya kayak gimana ya, sebagai suatu alasan lah, sebagai suatu alasan. iya itu salah sih. Itu salah banget gitu loh. Karena lu punya kesibukan sendiri, lu ngapain gitu nonton apa kek, Netflix kek, YouTube kek, lihat IG kek, atau enggak lu, ya lu boleh lah ngechat gua sesekali gitu kan. Gimana kabarnya? Apa? Gue mau cerita nih, gimana pendapat lu tentang gini? Ya itu masih gua respon, masih bakal gua apa ya? Bakal gua balas gitu loh, dengan apa? Dengan balas dengan biasanya gitu. Tapi kalau misalkan lu risih, apa? Lu bikin gua risih, kayak gini loh. Dia bilang apa? Dia tiba-tiba ngechat gua dengan typing han panjang batu n-nya, han panjang batu, terus dia nge-PP-in kayak gitu. Kayak, men, lu gak ada kesibukan lain gitu? Ya kayak cara deketinnya tuh salah. Lu tuh salah kayak gitu tuh. Lu tuh bikin gue Salah malah besar. males gitu loh. Itu salah besar karena gue sendiri gue emang gue nggak kayak gitu sekarang. Tapi gue pas kelas 1 SMP ini gue zaman alay, gue kayak gitu sama yang cewek yang gue suka. Jadi gue tuh selalu ngechat dia, itu anjing alay banget. Sat. Gue juga ngajarin sama kalian yang nonton ya, mungkin masih di bawah umur yang masih ngejar ya kayak gitu, kayaknya salah bro. Dia pak bakalan keganggu sih kalau lu chat kayak gitu terus. Ya ini Coba pembelajaran ya buat cewek-cewek yang deketin cowok kayak gitu tuh itu salah. Ya itu semua orang. Dan ini juga berlaku untuk cowok. Ya, iya semua orang. iya semua orang sih. Ya. Meskipun gini, meskipun lo itu orangnya asik, bener-bener asik, tapi please lah, cowok ataupun cewek yang lagi lu deketin itu punya kesibukan sendiri, gak mau diganggu gitu loh, gak mau diganggu, bener-bener gak mau diganggu. Tiba-tiba lu chat, dan gua tahu maksud lu baik, gua tahu maksud lu baik, tapi tapi penempatannya itu loh, timingnya itu nggak pas gitu loh, Iya not bener perfect banget. timing gitu. Sebenarnya tinggal nunggu aja sih. Tinggal nunggu waktu dianya apa? Dianya slow apa sih slow bahasanya? Ya luang ada waktunya. ada waktu luang buat itu dia pasti balas.
kalem aja gitu. Gue soalnya pengalaman kayak gitu bro, dan itu gue nyadar diri pas gue udah megang misi ya, karena gue megang misi itu ya teman-teman gue juga nambah, gue juga cerita gini, akhirnya gue sadar itu what the fuck man, dia juga ya sangat mengganggu gitu, kayak bocil ganggu gitu nih, bocil ganggu ngepengin orang gitu, what the fuck man. Gue juga itu salah banget sih, sorry banget ya itu. Ini nggak tahu ya kenapa banget, cuman ya sorry banget kalau gue emang dulu cringe banget, tapi ganteng. Oke. Boleh. Nah, canda. Jokesnya boleh. Boleh. Iya gitu lah. Cringe banget anjing, coba kayak ganggu, kayak gimana ya? Gitulah. Ngechat nggak jelas gitu. Iya, so asik gitu kan. Kalau ada waktu pasti balas kok, santai aja gitu loh. Iya, dan terutama nggak usah nge-spam gitu loh. Benci banget gue sama yang spam gitu loh. Buat semisal kita lagi main gitu kan. Kayak gini bukan edit. Kayak gini nggak edit. Kenapa tuh? Kayak gimana tuh? Kayak gini nggak edit. Kayak apa? Oke, jadi Aan sama Dimas ke spam gue dan gue habis ini gue bakal blok ya. Emang ketara ya? Kelihatan kayak kedengeran ya? HP gue sampai geter. Iya, jelek banget. Gitu. Ya gitu aja. Berat sih bro ya. Berat banget relationship itu. Dan ini relationshipnya ada banyak tipe sih. Ada yang pokoknya banyak banget tipe-tipenya. Relationship itu tipe-tipe orang pacaran tuh banyak. Ada yang toxic relationship, ada yang benar-benar good banget relationshipnya, ada yang benar-benar buruk banget, ada yang benar-benar kayak perfect banget lah gitu. Banyak pokoknya. Iya, dan permasalahannya juga beda-beda pastinya. Dan tinggal kedua pasangan ini aja, satu pasangan ini aja, tinggal satu pasangan ini aja menyelesaikan masalah itu gimana gitu, dengan cara baik-baik kah, atau dengan cara kamu kenapa sih kayak gini, ntar terjadi berantem lagi. Iya, jadi berantem terus, lama-lama jadi putus gitu. Ya semoga yang kayak gitu bisa dewasa lah pikirannya lah. Jangan labil-labil lagi lah. Kalau gini bro, kalau gue tipe orang yang kalau LDR itu gampang bosan, gimana tuh? Itu masih labil nggak? Wah jujur itu belum ada ini sih, kayak apa? Gini loh. Kalau lu bilang tadi apa? LDR labil apa gimana? Maksudnya? LDR itu bosan, gampang bosan lah. Nah, gini untuk orang-orang juga yang lagi LDR, gue cuma bilang kepada kalian semua, sering-seringlah, jangan sering sih, sesekali kalian nemuin pacar kalian, meskipun beda kota, dan itu meskipun banyak caranya untuk supaya bisa ketemuan, tapi gini loh, kan sekarang lagi corona juga, lagi benar-benar pandemi juga, ya kalian tahan dulu untuk ketemuan. Kalian bisa, meskipun kalian bisa video call kayak gitu, tapi gue tahu kalian tuh bosen. Masa video call terus kapan pertemuannya, kapan bisa mesraannya gitu. Nah, timbullah rasa bosen gitu, intinya timbul rasa bosen. Karena kenapa? Karena kita nggak ketemuan, kita nggak ketemuan sekalipun gitu. Dan itu benar-benar kayak, aduh, apa gua putus aja ya, apa gimana ya? Masa LDR tapi nggak ketemuan sekalipun gitu, enggak.
Ya menurut gua gini gini kita kan punya kita kan pandemi juga, kita kan corona juga, masa kita ketemuan juga, ntar takutnya masalahnya tambah lagi, masalah tambah lagi gitu-gitu. Itu kan yang LDR karena corona. Hmm. Sekarang LDR yang beda pulau atau beda daerah gimana tuh? Astagfirullah. Dengan corona atau enggak? Bro, ada yang kecelakaan kayaknya. Di mana? Innalillahi lucu. Bentar ya. Lu lanjutin dulu. Tadi Oke, cover oke, lagi. oke. Apa ada misalnya? Ada yang inilah kecelakaan. Amit-amit. Oh iya, ini kita bicara. Ini kita langsung ubah topik ya, ubah topik sementara dulu. Dan gua dengar barusan Dimas bilang ada yang kecelakaan, tiba-tiba ada yang kecelakaan. Dan gini loh, ada yang kecelakaan kayak gitu. Menurut gua ya kalian juga harus hati-hati lah. Dan apalagi kalau malam ya, apalagi kalau malam tengah malam dan bener-bener dini hari jam 2, jam 1 sampai jam 3 tuh. Meskipun kalian ya tahu lah kalau anak muda pasti nongkrong sampai jam 3 pagi atau berapa ya terserah mereka gitu kan, tapi at least kalian juga harus tahu lah, kalian juga harus hati-hati karena begal juga banyak, pertama begal juga banyak, dan kalian juga harus hati-hati juga, kalian bawalah teman kalian gitu kan, bawa teman kalian gitu, pulangnya bareng gitu, jangan sendiri-sendiri, kok takutnya kalau sendiri-sendiri kena begal gitu segala macem. Dan Ya, dan mereka gini loh, mereka yang kayak pulang malam bener-bener pulang malam ya, gue salut sama lu pada kerja gitu, kerja pulang malam kayak gitu, gue salut karena lu mengedepankan karir lu gitu. iya, Aja tapi sih. juga harus hati-hati karena di luar sana masih banyak orang banyak dan makin bertambah orang jahat gitu loh. Bahaya. Stay safe terus. Jangan ngebut-ngebut juga kalau di jalan. Pakai Iya, masker, pakai helm. meskipun jalannya lurus dan bener-bener sepi ya lu jangan kayak gitulah. Iya, Ntar jangan misalkan ngebut. ada kucing lewat nanti lu ketabrak, terus ada Atau orang mungkin lewat ada tiba-tiba batu, lewat. amit-amit kan Iya. bisa jatuh. Ya begitu lah. Meskipun malam-malam kayak gitu sepi, tapi ya lu harus juga paham aturan lah, jangan ngebut-ngebut, palingan cuma 40 km per jam kalau untuk motor, atau 30 km per jam. Atau paling ya sengebut-ngebutnya 50-60 lah. Iya, Jangan lebih dari itu. soalnya gini kalau meskipun kalau malam-malam itu dibolehkan untuk kayak agak ngebut boleh, untuk menghindari begal gitu lah. Tapi jangan ngebut-ngebut banget lah. Ngebut dikit boleh tapi jangan ngebut banget. Gitu aja. Iya, kayak gitu. Karena kan nanti lu juga yang luka, lu juga nanti yang benar-benar sakit, patah tulang, ya amit-amit sih patah tulang apa gitu. Dan kita khawatir juga pada kalian semua itu yang kayak jalan malam takutnya kan kenapa-kenapa gitu kan. Ya begitulah. Takutnya kayak gitu. Kalau gue kencang itu karena gue pikiran gue ya. Gue nggak bisa jatuh itu. Dan nyatanya apa gitu kan? Mungkin ada beberapa orang yang mikir, nah kencang aja lah. Gue juga nggak pernah jatuh. Gue juga nggak pernah jatuh. Tapi ya kalau bisa lawan lah. Itulah lawan kata-kata itu. Iya, jangan ngebut, apalagi nerobos lampu merah, bahaya. Wah, anjir itu nggak bisa bro. Iya, apalagi ini kuning masih diterabas, bahaya banget itu. Banyak banget kasus-kasus yang kayak gitu tuh banyak. Jadi buat kalian hati-hati.
Sebenarnya kan lampu kuning kan untuk mempersiapkan diri sih, bukan Iya. hati-hati. Kan hati-hati gitu kan, ngerem gitu loh. Hati-hati udah mau merah nih. Gitu loh. Ya. Iya baru ini ya bisa jaga diri lah. Kayak gue nih habis kecelakaan ya gue tetap kenceng. Nah, jangan Ya, dicontoh, enggak. emang Dimas tuh emang rada-rada anaknya. Ya, Gue lari cuma 50-60. iya 50-60 tuh udah standar lah. Jangan lebih dari itu kalau bisa. 50-60. Jadi sebenarnya itu tuh masalah hati-hati sih kalau. Soalnya gue juga itu tuh nabraknya karena ngerem dadak gitu. Jadi ya nggak bisa. Walaupun gue hati-hati tapi ngerem kalau misalkan ngerem dadak bro bayangin. Iya, emang nggak bisa dihindari emang. Emang kecelakaan yang tidak bisa dihindari itu. Iya. Mau refleks ini mau refleks ke kanan takut ada mobil dari belakang, refleks ke kiri sama. Ya ini udah. Mau nggak mau ngorbanin diri gue aja daripada gue ke kanan lebih parah sih kalau menurut gue. Soalnya kan gue juga udah sempat ngerem juga gitu. Kalau misalkan gue lurus, gue tetap lurus. Tapi sebenarnya itu bisa di kecelakaan gue tuh bisa langsung kiri lurus gitu bisa. Cuman gue kan nggak tahu di kiri ada apa gitu loh. Iya, itu pun waktunya tuh cuma sebentar gitu loh. Cuma beberapa detik. Emang langsung Tapi gue ngerasa nggak bisa pikir panjang. Gue ngerasanya lama sih. Entah kenapa. Gue juga kalau kecelakaan tuh entah kenapa lama gitu loh, nggak langsung nabrak gitu nggak. Gue aja jatuh itu tuh kerasa bro kalau lu tahu. Makanya gue selalu ngerasain itulah nggak tahu kenapa. Gue kalau jatuh tuh pasti ngerasain jatuh gue gimana gitu. Tapi kalau gue gitu langsung merem sih. Biasanya langsung kayak mati rasa gitu loh, kaki gue yang kalau setelah dilihat baru gue ngerasain. Kadang kayak gitu. Kadang baretnya di tangan. Kalau emang belum gue lihat belum kerasa gitu. Guys, ini podcastnya muter-muter ya karena ya emang bingung juga. Emang kita nggak nyiapin ini tema yang bener-bener pasti. Kita nungguin si Ang dulu. Iya. Udah balik. Oke. Gimana mau podcastnya mau sampai sini? Ada yang mau diterusin? Kalau gue sih udah. Kalau gue udah cukup. Udah cukup. Kita bahas di next episode lagi kalau bisa. Kalau menurut gue ini terakhir. Cinta tanpa menyakiti itu nggak bisa. Gitu aja. Cinta tanpa perasaan yang maksudnya cinta tapi nggak sakit itu susah bro. Ya pokoknya kalau lu mau pacaran siap sakit dah gitu aja. Iya. Ya udah teman-teman, makasih semuanya, makasih Aan, makasih Gila, makasih Bang Radit. Thank you. Ya. Dan jangan lupa kalau kalian punya cerita horor di podcast gue langsung di email. Iya, makasih semuanya dan selamat malam. Ini kita naik klub biasa lah. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Selamat pagi semuanya. Gila. Oke, mungkin itu aja dari kita. Kalau kalian ada saran atau apa, kalian bisa hubungi kita juga, nanti ada di deskripsi atau di mana. Ya mungkin ini kata-kata dari kita semua, kami mohon pamit. Dan kalau ada salah-salah dari kita, salah-salah kata maupun itu fisik ataupun mental ataupun apa, kami minta maaf sebesar-besarnya kalau ada salah-salah kata. Terima kasih.